Satu pemain di Belanda diintai Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, segera perkuat timnas Indonesia. Ironi karir Tom Haye, profesor timnas Indonesia dengan nasib di klub kerap terombang-ambing. Miliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia. Pengamat, sekarang kita tunggu seperti apa racikan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terlihat di tribunnya penonton saat Almere City melawan Willem II. Almere City menjamu Willem II pada pekan ketiga di Yanmar Stadion, Sabtu, tanggal 23 Agustus tahun 2025. Dari unggahan Instagram Story Alex Pastoor yang merupakan repost dari akun @Sofiana_Safiati, terlihat dirinya duduk di sebelah Patrick Kluivert. Almere City vs Willem II, bunyi tulisan di Instagram Story tersebut. Seperti yang diketahui, Nathan Chu Aon bermain di Willem II. Ada dua penggawa timnas Indonesia yang masa depannya di klub masih abu-abu. Mereka adalah Miss Hilges dan Tom Haye. Keberadaan Miss Hilges di FC Twente sedikit gaduh. Klub Eredivisie Liga Belanda itu tak berhasrat memperpanjang kontrak pemain timnas Indonesia itu. Namun, rumor santer yang berkeliaran, Crystal Palace berminat memakai jasa Miss Hilges. Nilai kompensasi transfer yang diminta FC Twente dianggap pihak Crystal Palace terlalu tinggi. Semoga nasib Miss Hilges segera dapat jalan terang musim ini. Paling ironis dialami Tom Haye. Kontraknya diputus seiring terdegradasinya Almere City dari Eredivisie Liga Belanda. Kini pemain berjulukan The Professor itu berstatus free transfer alias belum mendapatkan pelabuhan baru. Aneh memang. Dengan status sebagai gelandang andalan timnas Indonesia, pemain bernama lengkap Tomyan Marinus Haye itu kesulitan mencari klub baru. Namun, jika ditelisik nasib pria berusia 30 tahun itu memang akrab dengan situasi terombang-ambing. Musim lalu, status Tom Haye di Almere City juga sempat menggantung. Kondisi psikologis ini dianggap pelatih Shin Tae-yong bisa mengganggu performa Tom Haye saat timnas Indonesia mengawali perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Sebagai mantan pemain dan pelatih kawakan, Shin Tae-yong sangat paham jika psikologis pemain sedang labil akan berpengaruh pada performa di permainan. Makanya, pada dua pertandingan tanggal 6 dan tanggal 10 September tahun 2024 melawan Arab Saudi dan Australia, Tom Haye tak diturunkan sepanjang laga. Saat timnas Indonesia bermain imbang 1-1 di kandang Arab Saudi 1-1, Tom Haye hanya menginjak rumput selama 59 menit untuk digantikan Marcelino Ferdinand. Ketika timnas Indonesia sukses memaksa Australia bermain tanpa gol di SUGBK Jakarta, Tom Haye baru masuk lapangan permainan menit ke-70 dari bangku cadangan. Dia menggeser peran Ivar Jenner. Namun, situasi berubah setelah pada tanggal 13 September kontrak Tom Haye di Almere City resmi diperpanjang. Pada dua laga tandang periode Oktober tahun 2024 saat timnas Indonesia tandang ke Bahrain dan China, Tom Haye tampil cemerlang. Dia bermain 81 menit untuk digantikan Nathan Chu Aon ketika timnas Indonesia imbang dengan Bahrain 2-2. Pemain kelahiran tanggal 9 Februari tahun 1995 juga mencetak gol saat timnas Indonesia kalah 2-1 di markas China. Tom Haye masuk menit ke-46 menggantikan Miss Hilges. Keputusan Shin Tae-yong mencadangkan Tom Haye melawan China menimbulkan polemik. Pelatih asal Korsel itu pun dianggap salah memarkir Tom Haye. Padahal Shin Tae-yong paling paham kondisi tiap pemain timnas Indonesia. Pertandingan melawan China intensitasnya tinggi. Fisik Tom Haye kurang mendukung bermain dalam intensitas seperti itu. Namun, ketika saya memasukkan Tom Haye, dia mampu bermain stabil hingga akhir pertandingan, jelas Shin Tae-yong saat itu. Nah, Tom Haye harus segera dapat klub baru agar bisa berkontribusi besar untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion GBT Surabaya, 5 dan tanggal 8 September depan.
Kepastian masa depan Tom Haye juga berpengaruh besar, jika Patrick Kluivert membutuhkan tenaga Tom Haye pada dua laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober mendatang. Kondisi psikologis ini dianggap pelatih Shin Tae-yong bisa mengganggu performa Tom Haye saat timnas Indonesia mengawali perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Sebagai mantan pemain dan pelatih kawakan, Shin Tae-yong sangat paham jika psikologis pemain sedang labil akan berpengaruh pada performa di permainan. Makanya, pada dua pertandingan tanggal 6 dan tanggal 10 September tahun 2024 melawan Arab Saudi dan Australia, Tom Haye tak diturunkan sepanjang laga. Saat timnas Indonesia bermain imbang 1-1 di kandang Arab Saudi 1-1, Tom Haye hanya menginjak rumput selama 59 menit untuk digantikan Marcelino Ferdinand. Ketika timnas Indonesia sukses memaksa Australia bermain tanpa gol di SUGBK Jakarta, Tom Haye baru masuk lapangan permainan menit ke-70 dari bangku cadangan. Dia menggeser peran Ivar Jenner. Miliano Jonathan selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui jalur naturalisasi. Hal ini berarti pemain sayap berusia 21 tahun itu menambah daya gedor timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan melakoni dua laga super penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 8 dan tanggal 11 Oktober tahun 2025. Bergabungnya Miliano Jonathan membuat skuad Garuda makin sangar, karena selain dia, Mauro Zelstra juga sedang dalam proses naturalisasi. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, lewat kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan, meyakini Miliano Jonathan akan segera dimainkan dalam dua laga FIFA Matchday, awal September nanti. Miliano Jonathan mungkin akan diproyeksikan tampil di FIFA Matchday, menghadapi Kuwait dan menghadapi Lebanon di antara tanggal 5 dan tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, kata Ropan, sapaan Roni Pangemanan. Kepastian itu saya pikir sudah 90%, bahkan mungkin mendekati 100% karena semalam itu Presiden Pak Prabowo sudah tanda tangan berkas-berkas dari Miliano Jonathan untuk kemudian diajukan ke DPR RI. Jadi, minggu depan DPR RI akan bersidang di Komisi X dan Komisi 13 untuk bisa menentukan menyetujui Miliano Jonathan untuk diusulkan jadi warga negara Indonesia, imbuhnya. Ropan memuji gerak cepat PSSI, dalam hal ini sang ketum, Erick Thohir. Bagi kita, ini tentunya kabar yang bagus ketika ada satset-satset dilakukan oleh PSSI. Berterima kasih kepada Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras bersama semua jajaran, puji Ropan. Banyak yang sudah penasaran dengan pemain dari Jong Putre ini. Bermain sebagai winger, masih muda 21 tahun dan bagus sekali dia bermain. Dia pasti akan dicoba langsung oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, lanjutnya. Ropan memuji gerak cepat PSSI, dalam hal ini sang ketum, Erick Thohir. Bagi kita, ini tentunya kabar yang bagus ketika ada satset-satset dilakukan oleh PSSI. Berterima kasih kepada Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras bersama semua jajaran, puji Ropan. Banyak yang sudah penasaran dengan pemain dari Jong Putre ini. Bermain sebagai winger, masih muda 21 tahun dan bagus sekali dia bermain. Dia pasti akan dicoba langsung oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, lanjutnya.